Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat membangun ibadah keluarga di Bate masing-masing. Shalom, salam Patunggilan. Tambahan warta jemaat sebagai catatan Bapak Ibu, informasi mutasi pendeta berdasarkan hasil sidang MA ke-117/2020 diputuskan bahwa Pendeta Indro Sujarwo SAG mutasi ke GKJW Jemaat Mojokerto dan Pendeta Sujarwo dari GKJW Jemaat Pasuruan mutasi ke GKJW Jemaat Wiyung. Adapun agenda mutasi ditata sebagai berikut. Pendeta Indro Sujarwo SAG tanggal 10 Januari 2021 ibadah terakhir di Wiyung untuk berpamitan melalui ibadah ragawi, yaitu ibadah pagi dan sore. Khusus dalam ibadah ragawi sore ini diberikan kesempatan untuk perwakilan kelompok menyampaikan taliasi dan bersamaan itu pula dihadiri pelayan harian Majelis Daerah atau PHMD Surabaya Timur II. Dan tanggal 14 Januari 2021 ini boyong barang ke GKJW Jemaat Mojokerto. Serta tanggal 16 Januari 2021 boyong keluarga ke GKJW Jemaat Mojokerto. Dan Pendeta Sujarwo, ini agak membingungkan ya, yang satu Pendeta Indro Sujarwo, yang satunya Sujarwo. Jadi Pendeta Sujarwo, ini yang dari Pasuruan, tanggal 28 Januari 2021, boyong barang dari GKJW Jemaat Pasuruan ke GKJW Jemaat Wiyung. Dan tanggal 30 Januari 2021, ini boyong keluarga ke GKJW Jemaat Wiyung. Dan tanggal 31 Januari 2021 ini ibadah perdana dan perkenalan di GKJW Jemaat Wiyung. Dan satu lagi Bapak Ibu, ada amplop syukur hari ulang tahun GKJW ini dikumpulkan paling lambat tanggal 13 Desember 2020. Itulah Bapak Ibu dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau ingin warta selengkapnya ini dapat diakses melalui website GKJW Jemaat Wiyung. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini merupakan ibadah spesial karena kita akan melaksanakan ibadah penutupan Patungan Brayat tahun 2020. Sekaligus hari ulang tahun GKJW Jemaat Wiyung yang diperingati khusus ke-8 serta mengenang perjalanan ke-177 tahun. Mari kita memulai ibadah dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 396 bait pertama dan kedua. Ibadah penutupan kebaktian berayat sekaligus ulang tahun GKJW Jemaat Wiyung pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian anak-anakku semuanya, mari bersama-sama kita menyatakan madah syukur secara litani. Karya kasih-Mu sungguh agung ya Tuhan. Engkau memanggil dan mempersatukan kami dalam persekutuan kudus-Mu, menjadi patunggilan Kang Nyawiji. Kebijaksanaan pengasuhan-Mu sungguh tak terselami. Engkau membangkitkan keingintahuan kami dan menjawabnya dengan karya Roh Kudus dan hamba-Hamba-Mu. Tuhan, tangan-Mu sungguh perkasa. Engkau menuntun dan menguatkan kami menghadapi tantangan, hambatan dan tragedi, hingga kami dapat bertahan dan berjalan terus. Kemurahan-Mu sungguh tak terhitung, ya Allah. Kami bersyukur atas segala karunia-Mu untuk memaknai hidup bersama sahabat-sahabat yang Engkau berikan. Kami juga bersyukur atas tantangan
dan kesulitan yang kami hadapi. Dengan semuanya itu kami Kau jadikan kuat dan bijaksana. Kita berdoa bersama. Kami hendak membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir bersama dengan kami, melengkapi, memampukan setiap kami, agar sungguh firman-Mu bermakna bagi kehidupan kami semuanya, di dalam kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Kuasai hati, pikiran kami, dan tempat di mana kami boleh membangun ibadah bersama saat ini. Dan berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Injil Markus, pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Begini bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Salam Patunggilan. Sungguh saya berharap semua kita dalam keadaan sehat, dan karena itu kita bisa menjalani kehidupan pemberian Tuhan dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
tema renungan dalam kebaktian penutupan kebaktian berayat sekaligus ulang tahun GKJ Wiyung, badai sebesar apapun Tuhan sanggup meredakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau disuruh memilih, pasti kita akan memilih perjalanan hidup yang menyenangkan daripada perjalanan yang menyusahkan, daripada perjalanan yang berhadapan dengan tantangan. Walau sebenarnya tidak ada perjalanan hidup yang selalu mulus, tidak ada yang selalu enak, bahkan bebas dari hambatan dan tantangan. Siapapun kita, siapapun panjenengan, dimanapun posisi kita, murid-murid pada saat itu membayangkan bahwa perjalanan mereka ke seberang danau bersama Dia, bersama Tuhan, adalah perjalanan yang sangat menyenangkan, perjalanan yang nyaman dan aman. Tentu tidak terbesit sedikit pun bahwa perjalanan ini akan sulit karena Tuhan ada bersama mereka. Namun apa yang terjadi? Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tidak terbayangkan pasti, karena memang tiba-tiba datang gelombang badai taufan yang besar itu, maka dikatakan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saudara-saudara, kisah ini mirip perjalanan hidup orang percaya yang tak secara otomatis mulus tanpa rintangan. Hidup di dunia ini tak luput dari ombak, tak luput dari taufan dan gelombang yang ganas. Bahkan kadang-kadang kita merasakan gelombang itu luar biasa, bertubi-tubi datang menerpa, bertubi-tubi menghantam kehidupan kita, baik sebagai pribadi, keluarga, terlebih persekutuan, bahkan mungkin juga di masyarakat kita. Semua bisa terjadi, semua bisa datang kapan saja tanpa bisa diprediksi. Saya kemarin mendengar Ibu Wali Kota mengingatkan warga Surabaya, hati-hati, diprediksi menurut ramalan akan ada angin lenina, akan ada badai, akan ada angin, bahkan gelombang yang besar, hujan deras. Sabtu kemarin sudah ada pemanasan, saya mengatakan iki pemanasan dari pesan itu. Ada banjir, hujan yang deras, saya menyebut banjirnya ini paling besar selama 8 tahun saya di Wiyung. Mengapa? Karena hampir naik di teras Kapanditan. Saya mengatakan ini paling tinggi airnya. Dan memang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Namun percayalah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Murid-murid tak menyangka perahu mereka diterjang angin tofan dan ombak besar. Tetapi mereka tetap luput dari petaka. Terbebas dari petaka karena semua yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Tuhanlah yang merengkuh semuanya. Tuhanlah yang menguasai semuanya. Dia Tuhan dan Allah yang luar biasa. Sebesar apapun taufan dan badai mengamuk, semua tunduk pada otoritas Tuhan. Saat Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Tenanglah. Saya membayangkan para murid saat itu, Bapak Ibu Saudara, andaikan kita juga ada di sana, pasti terbengong-bengong melihat suasana itu. Ketika diperintahkan diam, tenanglah, lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Menjadi teduh sekali.
Coba membayangkan bersama-sama, mengamuklah dengan dahsyat, tadi dikatakan, tapi lalu menjadi tenang, teduh sekali. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Sekalipun para murid adalah orang-orang yang berpengalaman dalam hal melaut, mereka tak mampu mengatasi badai. Bukti bahwa kepintaran, bukti bahwa kehebatan, bukti bahwa kekuatan dan pengalaman manusia pun tak bisa menolong. Karena itu jangan pernah menjadi orang yang takabur, merasa hebat semuanya. Para murid punya pengalaman. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menenangkan badai hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita bukan datang dari manusia, tetapi dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Murid-murid selamat walau dalam amukan badai, karena mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur di buritan dan meminta pertolongan kepadanya. Meminta pertolongan, apakah engkau tidak kasihan bahwa kami akan binasa? Tidak secara jelas memang ditulis dalam ayat tadi, tetapi sebenarnya para murid minta pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini adalah merupakan ibadah keluarga terakhir di Batih masing-masing tahun 2020. Ada banyak cerita, ada banyak pengalaman yang luar biasa selama tahun 2020 ini. Setiap kita pasti punya kisah masing-masing. Sejak pertengahan bulan Maret, kita bersama-sama bangsa Indonesia dilanda pandemi COVID-19 sampai dengan hari ini. Belum lagi masalah-masalah lain yang juga kita hadapi. Bersamaan dengan situasi itu, bagaimana perasaan kita? Kalau kita diminta menuangkan dalam sebuah tulisan, pasti ada kecemasan di sana. Ada kekhawatiran di sana, ada ketakutan di sana, tidak bebas. Bahkan kadang terasa takut sekali. Takut sekali. Siapapun kita, mendengar cerita, berita di televisi atau membaca di koran, menjadikan kita kadang-kadang luar biasa ketakutan. Dan itu lumrah dan normal menurut saya dan manusiawi. Tetapi jangan terbelenggu oleh rasa itu. Sekali lagi, jangan terbelenggu oleh rasa itu. Perjalanan kita panjang. GKJ Wiyung ini sudah berjalan luar biasa. 8 tahun memang kita ingat, kita rayakan. Tetapi bahwa perjalanannya sudah 177 tahun. Ini perjalanan yang panjang, berapa generasi sudah. Ada banyak cerita yang luar biasa pasti di sana. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang kita alami, berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab kita. Karena itu jangan pernah tinggalkan jam-jam doa. Doa kita akan menggerakkan diri kita juga menerima kekuatan yang dari Tuhan untuk bertindak. Menenangkan amukan badai apa yang sedang menerpa hidup kita. Saat diserang badai, datanglah kepada Yesus dan berserulah kepadanya. Dia pasti sanggup memulihkan keadaan yang kita alami. Firman Tuhan mengingatkan kita semua, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah memberi kekuatan kepadaku. Mari terus melangkah. Ibadah paten berat akan kita akhiri bersama. Ulang tahun GKJW akan terus kita kenang. Tetapi panggilan untuk menjadi saksi terus kepada kita. Mari terus berlayar. Berlayar memberitakan Injil Tuhan. Tetap jayalah selalu. GKJW-ku Wiyung. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 432 bait yang pertama dan kedua. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari di dalam kita mengumpulkan persembahan diambil dari Ulangan 16 ayat 16c sampai yang ke-17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 453 bait pertama dan yang kedua. Mari kita berdoa. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami, kita pujikan bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Malam ini bersama-sama kami boleh membangun persekutuan di keluarga Batih masing-masing.
kami boleh mengakhiri perjalanan panjang kebaktian Paduan Brayat di tahun 2020 ini. Demikian kami juga mengingat, merayakan akan perjalanan Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Wiyung yang ke-8, demikian yang ke-177. Kami kenang bersama perjalanan yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap perjalanan kami, setiap kenangan-kenangan yang luar biasa, suka dan duka, sehingga kami boleh menatap ke masa depan dengan penuh pengharapan bahwa Engkaulah Sang Penolong kami yang setia. Terima kasih firman-Mu telah mengingatkan kami, menyapa kami semuanya. Badai sebesar apapun, Tuhan sanggup meredakan. Kami percaya, kami meyakini itu semua Tuhan, bahwa mujizat-Mu bisa terjadi dalam kehidupan kami semua, baik secara pribadi demikian persekutuan. Karena itu kami berserah hanya kepada-Mu. Mampukan kami untuk mewujud nyatakan firman-Mu dalam praktek hidup sehari-hari. Kami menyerahkan setiap pribadi keluarga besar GKJ Wiyung yang malam ini boleh bersama-sama membangun persekutuan di keluarga Batih masing-masing. Demikian yang tidak bisa bersama dengan kami, apapun yang menjadi halangan dan rintangannya, Bapa memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa, kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami, dan malam ini kami boleh mengakhiri bersama. Kami percaya Engkau akan menyertai kehidupan kami masing-masing ke masa depan yang masih panjang. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, dimanapun mereka berada saat ini Bapa, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan Engkau yang memberkati, menjamah, menilik beradaan masing-masing sehingga mereka disembuhkan lewat obat-obat yang diterima, perawatan medis dan dokter, menjadi sarana berkat bagi kesembuhannya. Kami percaya Engkau mengasihi setiap mereka, demikian keluarga yang mendampingi, yang merawat. Biarlah pengharapannya tertuju hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya setiap program gereja. Bapa menyertai, menolong, biarlah kami boleh mewujud nyatakan setiap pelayanan firman-Mu dalam kehidupan warga jemaat-Mu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Walau di tengah-tengah situasi yang sedang dilanda pandemi ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan tim-tim khusus, tim COVID yang menangani COVID-19. Kiranya Engkau memberkati mereka untuk boleh segera merampungkan tugas itu, bahkan COVID ini segala sirna dari muka bumi ini, sehingga kami boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Kami menyerahkan bangsa negara kami, para pemimpin kami. Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Di tengah-tengah situasi politik yang semakin menghangat ini, biarlah apa yang terbaik untuk bangsa ini Engkau nyatakan Tuhan, lewat para pemimpin kami semuanya. Kami menyerahkan persembahan syukur yang sudah boleh kami kumpulkan bersama saat ini, berkati dan sucikan, sehingga persembahan ini berguna bagi kelancaran pelayanan di jemaat-Mu. Berkati kami semua yang sudah mempersembahkan, melalui karya pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kalau saatnya kami hendak mengakhiri persekutuan kami, melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau tetap menyertai, menolong setiap kami, sehingga semuanya boleh kami lakukan hanya karena kekuatan yang dari Tuhan saja. Terima kasih, kami serahkan doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami hanya kepada-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama mengakhiri ibadah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan melalui kidung kontekstual nomor 90 GKJW. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan terpanggil terus tumbuh dan berkarya, memperlakukan keadilan, kebenaran, damai dan kasih. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan, Alkitab landasan kiblatnya, membangun diri bangsa dan negara. Itulah
tahun 2020 hampir kita akan mengakhiri bersama. Kebaktian Patuan Brayat sudah kita mulai di awal tahun ini, dan kita sudah ada di penghujung tahun. Karena itu, dengan menyebut nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kebaktian Patuan Brayat GKJW Jemaat Piyung pada hari ini, Kamis tanggal 10 Desember 2020, saya nyatakan ditutup. Silakan duduk kembali. Demikian Bapak Ibu Saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibadah penutupan Patuan Brayat serta ibadah HUT GKJW Jemaat Piyung telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.